Tingginya angka kasus demam berdarah dengue di Indonesia turut menimbulkan kekhawatiran. Gimana enggak? Menurut data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022 saja, jumlah kasus DBD mencapai 130.000 pasien dan hampir setengahnya merupakan anak-anak. Nah, nggak main-main kan? Angka kematian akibat DBD pun mencapai 1.000 kasus loh. Dan di sisi lain, 70% kematian akibat DBD terjadi pada anak-anak. Tapi yang jadi masalah, masih banyak orang yang kayaknya males-malesan, ogah-ogahan, atau ragu-ragu untuk melakukan vaksinasi ini karena prosedur yang katanya ribet. Nah, masa iya? Jadi sebenarnya perlu nggak sih vaksinasi DBD? Untuk tahu jawabannya, simak penjelasan saya sampai selesai ya. Halo, perkenalkan saya Dr. Tania Paramita, spesialis anak. Saya dari Allo Dokter. Sebagai penduduk negara yang beriklim tropis, mungkin udah terbiasa nih kita melihat nyamuk-nyamuk berterbangan di sekitar kita. Nggak di rumah, sekolah, kantor, di ruangan terbuka, ada aja nyamuk berseliweran. Eits, tapi kamu tahu nggak? Ada satu jenis nyamuk yang harus diwaspadai karena merupakan pembawa virus dengue, penyebab penyakit demam berdarah. Yap, tidak lain dan tidak bukan adalah nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk ini memiliki ciri khas warna hitam dengan belang putih di sekujur tubuhnya. Biasanya, nyamuk Aedes aegypti ini lebih gemar bersarang dan berkembang biak di tempat yang lembab, seperti genangan air yang jernih, tempat penampungan air, atau tempat di mana ada genangan air misalnya bak mandi, vas bunga, talang air, atau tempat minum hewan peliharaan kesayangan. Selain itu, nyamuk ini juga kerap bersarang di sudut-sudut rumah yang minim cahaya, seperti di kolong tempat tidur, balik lemari, gantungan baju, dan tumpukan barang-barang. Nah, makanya nggak bosan-bosan saya ingetin kamu untuk selalu menerapkan langkah 3M+, yaitu 1. Menutup rapat tempat penyimpanan air, yang kedua, menguras tempat penampungan air secara rutin minimal seminggu sekali, yang ketiga, mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang dapat menyebabkan air menggenang, yang keempat, memasang kawat anti nyamuk di jendela dan pintu rumah, 5. Menanam tanaman pengusir nyamuk dan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, yang keenam, menggunakan kelambu saat tidur, dan yang ketujuh, menggunakan lotion anti nyamuk atau menggunakan obat nyamuk dalam bentuk semprot ataupun elektrik dan lain-lain. Terus balik lagi nih ke pembahasan awal. Vaksinasi DBD diperlukan nggak sih buat mencegah infeksi DBD? Jawabannya ya. Mengingat ada begitu banyak kasus DBD di Indonesia, maka untuk melengkapi berbagai upaya pencegahan DBD yang tadi sudah disebutkan, diperlukan juga suatu cara untuk lebih mengurangi resiko seseorang terserang DBD dan mengurangi keparahannya. Salah satu cara tersebut adalah dengan vaksinasi. Nah, update saat ini, penggunaan vaksin dengue yang diizinkan oleh Badan POM atau BPOM bahkan sudah mencakup satu keluarga, alias bisa divaksin sesuai indikasi usia yang luas. Vaksin DBD sendiri berasal dari virus dengue yang dilemahkan. Di Indonesia, vaksin DBD yang tersedia merupakan jenis vaksin tetravalen yang mampu memberikan perlindungan terhadap 4 jenis virus dengue, yaitu DEN1, 2, 3, dan 4. Tapi tetap sebelum menjalani vaksinasi apapun, termasuk vaksinasi dengue, konsultasilah terlebih dahulu dengan dokter ya. Makanya, yuk segera konsultasikan diri kamu dan keluarga ke dokter di fasilitas kesehatan terdekat tentang vaksinasi DBD. Terlebih kalau kamu memang tinggal di daerah yang tinggi kasus DBD-nya. Ingat, jangan sampai terlambat, jangan tunggu sakit dulu, cegah sedini mungkin. Oke deh, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan kembali ya, lebih baik mencegah terjadinya keluhan di kemudian hari daripada hanya sekedar mengobati. So, buat kamu-kamu yang mungkin relate dengan kondisi ini, sebarkan informasi ini atau video penjelasan saya ke kerabat, sahabat, atau ke media sosial kamu. Sip deh, semoga informasi ini bermanfaat ya buat kamu-kamu yang lagi menyaksikan. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai ya. Hidup sehat bersama Allo Dokter. Bye!